Halo teman-teman, hari ini kita akan bercerita kisah Perang Jawa tahun 1741 tahun 1743. Perang Jawa dari tahun 1741 hingga tahun 1743 adalah konflik bersenjata antara gabungan tentara Tionghoa dengan Jawa melawan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang meletus di Jawa Tengah dan Timur. Setelah tentara Belanda membantai 10.000 orang Tionghoa di Batavia sekarang Jakarta, mereka yang selamat melarikan diri ke Semarang di bawah kepemimpinan H. Panjang. Meskipun telah diperingatkan bahwa pemberontakan akan segera meletus, Kepala Militer VOC Bartholomeus Pfister mengabaikan peringatan tersebut dan tidak menyiapkan bala bantuan. Sunan Mataram Pakubuwono II memilih mendukung para pemberontak Tionghoa sambil berpura-pura membantu Belanda. Latar belakang Perang Jawa. Pada 1 Februari tahun 1741, Kopral Klas Luten dibunuh di rumahnya di Pati oleh 37 pemberontak Tionghoa yang bersenjatakan pedang, tombak, dan garu. Kelompok tersebut kemudian menjarah rumahnya. Para pemberontak tersebut dikejar oleh sekelompok pasukan Jawa atas perintah Bupati Kudus. Meskipun sebagian besar pemberontak berhasil melarikan diri, satu orang ditangkap dan dibunuh dengan kepalanya dipenggal lalu digantung pada sebuah tiang di tengah Semarang sebagai peringatan untuk orang-orang lain yang ingin memberontak. Sementara itu, di sekitar Demak dan Grobogan, etnis Tionghoa berkumpul dan memilih pemimpin baru, Singsaih, dan berupaya untuk membentuk negara mereka sendiri. Keberhasilan tentara Jawa dalam meredam pemberontakan membuat tenang Pfister, meskipun Yong Ho menyarankan agar ia waspada. Pada saat itu, Pfister beserta pasukannya hanya berjumlah 90 orang Belanda dan 208 orang Nusantara tanpa bala bantuan, dan menerima saran-saran yang saling berlawanan dari Yong Ho dan pamannya, Kapten Koy Ang Ho. Untuk mengamankan posisinya, Pfister mengirim permohonan ke bupati-bupati dan pemimpin-pemimpin setempat untuk menangkap dan membunuh seluruh etnis Tionghoa yang mencurigakan. Selama periode pertimbangan yang berlangsung dari akhir tahun 1740 hingga bulan Juli tahun 1741, Pakubuwana II dan para penasihatnya berdebat tentang keuntungan bergabung dengan Tionghoa atau bertahan dan menyelamatkan orang-orang Belanda agar hubungan mereka menjadi lebih baik. Pakubuwono II kemudian secara diam-diam memberikan 2.000 real kepada Mas Ibrahim untuk memulai serangan terhadap VOC dan aset-asetnya, serta memerintahkan para bangsawan seniornya, Jayaningrat dan Citra Soma, untuk menjadi pihak netral dalam konflik tersebut dan membiarkan sebanyak mungkin orang Tionghoa melarikan diri. Di dalam ibu kota Pakubuwono II di Kartosuro, dia memerintahkan pemugaran Siti Gil Kidul Balairung Selatan, sekarang disebut Sasana Hinggil, di selatan keratonnya untuk menjadi alasan pada Belanda bahwa dia tidak memiliki tenaga kerja yang tersisa. Meskipun Pfister menerima intelijen mengenai rencana Pakubuwono II, dia tetap mempercayainya karena kesetiaannya pada VOC sebelumnya. Ketidakstabilan Pfister dan kekalahan-kekalahan awal pasukan Belanda ketika pasukan Tionghoa yang berjumlah 1.000 orang dan membahayakan jalur persediaan ke Semarang tiba di Tanjung pada April tahun 1741. Pfister meminta agar para bupati mengirim pasukan untuk menghadapinya. Namun, pasukan para bupati menolak pindah sampai mereka mendapat hadiah berupa beras bermutu tinggi. Setelah Yong Ho mengirimkan beras, pasukan para bupati pergi ke Tanjung, berdiri di luar jangkauan para pemberontak, lalu melepaskan tembakan dan pergi. Untuk menanggulangi tekanan dari pemberontak Tionghoa yang semakin menguat, Pfister mengirim perintah ke benteng kompeni di seluruh pantai utara untuk mempekerjakan sebanyak mungkin tentara bayaran pribumi non-Jawa yang dapat ditemukan. Dia juga memerintahkan para bupati di Pati, Jepara, Kudus, dan Cekalsewu, yang saat itu sedang berada di Semarang untuk sebuah pertemuan militer untuk mengirim pasukan untuk memutus jalur pelarian pemberontak. Para bupati yang setia dengan Pakubuwono II mengirim 540 tentara ke Tanjung, lalu diam-diam berangkat ke Kartosuro. Namun, saat pasukan tiba, mereka pura-pura menyerang, lalu mundur kembali ke Semarang. Ketika Pfister menyadari bahwa para bupati sudah raib, Pakubuwono II mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengirim mereka kembali dengan 6.000 tentara tambahan, dan meminta agar Pfister bisa menjamin kompensasi dari kantor pusat kompeni di Batavia. Berita segera menyebar mengenai ribuan pemberontak Tionghoa yang bersatu dengan pasukan dengan orang Jawa di Grobogan. Pada tanggal 1 Mei, Pfister dipanggil oleh Kapten Rudolf Karel von Glen,
seorang pemimpin satuan, menanyakan mengapa Fisker tidak melakukan apapun untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Sehari setelahnya, Fisker menyerahkan kekuasaan militer kepada Glenn. Tidak lama kemudian, berita sampai kepadanya bahwa Yong Ho tidak bergabung dengan pemberontak, tetapi telah dirampok. Menghabiskan malam di makam anaknya di Peterongan dalam keadaan depresi, Fisher pun kembali bersemangat. Beliau kembali mengambil alih komando militer pada 4 Mei dan memerintahkan semua orang untuk kembali ke rumah mereka. Meskipun telah diberitahu bahwa dia akan berada dalam bahaya jika dia melawan Kompeni. Pada 11 Mei Pakubuwono II meminta agar semua bupati pesisir berjanji setia kepadanya. Dia melakukan hal yang sama untuk para anggota keratonnya pada 13 Mei. Namun, beberapa pemimpin, termasuk Pangeran Ngabeyi Lorimpasar yang merupakan calon penerus tahta yang kedua, Pangeran Tepasana Abang Pakubuwono II, dan ibunya, Ratu Amangkurat, menentang revolusi. Kapten Johannes van Velsing, Presiden di Kartasura, melaporkan kepada Fischer bahwa Sunan Pakubuwono II telah berhasil dibujuk untuk tidak memberontak. Namun, Pakubuwono II menjadi semakin yakin bahwa dia akan bergabung dengan orang Tionghoa. Pada 23 Mei, sekitar 1.000 orang Tionghoa meninggalkan Tanjung dan menuju ke timur, menyerang pos Juana yang dijaga oleh 15 prajurit, serta satu pos lainnya di Rembang. Meskipun Residen Belanda dan 5 orang lainnya berhasil melarikan diri, Belanda mencatat jumlah korban jiwa yang besar dengan laporan bahwa telah terjadi kanibalisme. Residen Demak telah mendengar desas-desus mengenai kejadian ini dan juga terancam oleh 3.000 orang Tionghoa di luar tembok kota. Ia pun meminta izin untuk mundur ke Semarang. Fischer menganggap Demak memiliki posisi penting untuk mempertahankan Semarang, sehingga ia menolaknya dan malah mengirim 80-100 tentara Nusantara sebagai bala bantuan. Residen Demak akhirnya ditarik ke Semarang dan tugas untuk mempertahankan benteng diserahkan kepada Mertopuro. Rembang jatuh ke tangan Tionghoa pada 27 Juli, sementara Jepara direbut 4 hari kemudian. Pasukan Tionghoa dari Tanjung segera tiba di Semarang dan mengepung kota tersebut dengan bantuan dari pasukan yang sebelumnya dikirim untuk menghancurkan mereka. Pasukan Tionghoa dan Jawa telah mencapai tembok kota Semarang. Lanjut ke part 2 ya.